Makanya suaminya tak nangis waktu dia mati. Bapak kenapa tak nangis? Tak sedih saya Pak Ustaz, dia sudah mati syahid. Saya ganti dengan yang syahid berikutnya Pak Ustaz. Bagaimana jihadnya seorang istri terhadap suaminya Pak Ustaz? Tadi saya melihat ada foto Ustadz memegang minyak wangi kasturi di pintu masuk. Ada jamaah kita membawa minyak wangi. Ustadz Somad, ya tolong Ustadz berfoto pakai minyak ini Ustadz. Saya pun foto lah. Foto. Dikasihnya saya 2 botol. Saya pasang. Habis itu Ustadz dapat royalti. Tak datang lagi sampai sekarang. Entah minyak itu laku, entah tidak. Datang orang bawa tahu. Ustadz, ini tahu buatan bini saya. Tolong Ustadz foto sambil mengunyah. Buatkan video pendek Ustadz. Tahu ini rasanya, yummy. Dah habis itu dibawanya. Datang pula satu bawa kerupuk. Ustadz, saya kerja sehari-hari di kantor, penghasilan kurang. Bini saya buat kerupuk di rumah. Tolong Ustadz foto sama kerupuk nih Ustadz. Dah. Ustadz, itu di kampung kami banyak janda-janda tua menenun kain. Tolong Ustadz pakai baju batik ini Ustadz. Saya pakailah. Saya pakai di foto mereka. Dicetak gambarnya baleho besar. Untung tak dibuatnya caleg. Besar baleho itu Ustaz. Tak lama setelah itu saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Sejak baleho itu kami pasang, sekarang habis stok kain-kain. Yang lapuk-lapuk pun laku semua. Tapi mohon maaf Ustaz, duit tak bisa kami kirim. Kenapa Ustaz mau dipajang orang begini? Untuk melakukan bisnis umat Islam supaya kita mandiri, jangan minta sama orang. Takbir. Kita beli jualan orang Islam, kita beli jualan tetangga kita, bukan untuk dia kaya. Karena mereka jualan itu bukan untuk cari kaya, tapi cari makan. Beli, jangan nawar banyak-banyak. Makanya kalau lampu merah nampak orang, beli aja, beli. Nah, beli. Nanti datang tamu, kalau tak mau makan kata tamu, makan. Kasih. Tamu pun tak mau juga makan. Kasih. Jangan sampai, jangan beli, tawar sekali 2 kali oke. Ini menawar. Sudah jam 12 siang itu orang di pasar itu menyisi ikan, dibelahnya, dijemurnya. Belilah Bu, ibu yang kaya tadi, menunjukkan cincin 3 biji. Ini berapa ya? Beli Bu ya. Ikan ini terakhir laku. Ini anak sudah nunggu sekolah. Anak sudah menangis di rumah karena tidak bayar uang sekolah 3 bulan, diusir dari sekolah. Kalau tak bayar SPP 3 bulan, tak bisa ikut ujian nasional. Pulang. Nangis. Ini sanggup dia menawar. Ikannya berapa setumpuk Bu? 20.000, 5.000 aja ya. Ini membeli apa membunuh? Oleh sebab itu maka bangkitkan. Ini perlu saya jelaskan ini. Kenapa berapi-api Ustaz jelaskan? Dituduhnya saya yang jual minyak wangi. Tolong Ustaz jelaskan apa fungsi minyak kasturi Pak Ustaz. Aku cium tapak tangan Nabi, kata Anas bin Malik, atyabu mirrihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Kasturi itu bahasa kita, bahasa Arabnya misk. Mim sin kap, misk. Nah, nanti kalau mau pergi ke umroh sama Ustaz Yahya, tanyalah tukang jual minyak wangi itu. Misk. Ambil spidol, pena, tulis di kertas. Mim sin kap, misk. Kasturi 10 rial. Dia bisa belum bahasa bawa. Misk. Nah, ada namanya misk abyad. Kalau saya minyak wangi yang paling saya suka ud. Di bawah ud sultan, di bawah sultan misk abyad. Nabi suka yang harum-harum. Minyak wangi yang paling harum itu apa namanya Pak Ustadz? Namanya ud. Ud itu apa? Bahasa kita sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dulu yang paling banyak gaharu di Riau.
Dari mana Ustaz tahu? Di rumah saya dulu waktu kecil-kecil, waktu SD di Kabupaten Pelalawan, gaharu bertimbun-timbun. Sekarang batang gaharu sudah berubah menjadi batang sawit. Dipotong itu kayu gaharu, di luarnya kuning, di dalamnya hitam menggumpal. Nah, itulah dia gaharu yang mahal. Berapa itu sekarang Pak Ustaz? 40 juta sekilo. Yang kualitas sedang, mahal. Itu minyak itu kalau kita beli yang sampai mahal sebotol 4 juta, botol kecil 4 juta, itu kalau sampai kawan kita minta agak banyak sedikit, menetes air mata kita nih. Wangi minyak kau ni, iya, coba kasih sedikit. Nah, itu 4 juta tuh harganya. Man akala basolan, siapa yang makan basol bawang merah, sauman bawang putih. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Siapa yang makan bawang merah tadi, bawang putih, baunya tak bagus, baunya merusak, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, karena malaikat terganggu dengan bau busuk. Udahlah makan bawang, tidak pula mulut tadi digosok mau sholat, ayat qul a'udzu birabbin nas. Habislah kawan sebelah. Oleh sebab itu maka kita disuruh laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak sebelum sholat. Makanya imam-imam itu kadang menggantungkan siwak di kantong. Sawsufuf, luruskan shaf. Siwak sunnah, ahlus sunnah wal jamaah bersiwak. Ini bagus. Lalu kemudian pakai minyak wangi, pakai harum-haruman. Kalau di majelis para habaib ada bukhur namanya asap, dihidupkan api lalu hidupkan asap, harum semerbak. Nanti bapak ibu kalau ikut pengajian Habib nampak berasap, itu bukan manggil hantu, itu bukhur. Bukhur artinya asap, harum-haruman. Nanti pergi ke Makkah ke Madinah tengok bukhur, oh ini harum-haruman. Bukhur ini ada yang modelnya kayu, itulah dia serbuk kayu gaharu, cendana. Ada yang modelnya menyan, bergumpal-gumpal. Datanglah jamaah umroh kita nengok, oh orang Makkah ini banyak juga manggil tuyul ya. Itu getah kayu dipotong, keluarlah dia kemenyan, haruman wangi untuk pengharum ruangan. Nah, ini manfaat harum-haruman, karena malaikat suka ketika kita hidupkan yang harum-harum. Malaikat datang, malaikat rahmat. Termasuklah majelis kita ini, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai, yazkurunallah, majelisnya majelis zikir, mengingat Allah, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisab, maka haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi para malaikat. Makanya nanti di akhir pengajian kita akan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita dikabulkan para malaikat. Amin. Teringat saya kotak wakaf tadi mana? Ini kan penggalangan dana untuk Masjid Babur Rahmah. Masih ada? Naikkan ke atas. Banyak ikan-ikan besar sini. Ikan toman, ikan tapah. Yang di bawah ini pantau-pantau aja nih. Tolong berikan motivasi bagi kami Ustaz untuk istiqomah berbelanja di kedai Muslim. Di Duri sudah ada 212 mat. Apa namanya? Ada 4 tempat belanja. Pertama 212 mat, yang kedua Kitamat, yang ketiga Somat, yang keempat ada di Pekanbaru. Apa lu namanya? Pokoknya saudara kita punya. Pokoknya berbelanja caranya nanti gini. Cara supaya bangkit semangat belanja ke Kitamat nih begini. Ini hari apa nih? Hari Kamis. Hari subuh Ahad nanti, subuh Ahad buat sholat subuh berjamaah. Tablik akbar, kumpulkan ustadz ramai-ramai. Ustadz Azhar, Ustadz Yahya, Ustadz, pokoknya Ustadz segala Ustadz kumpulkan. Nah, semua Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tablik akbar, subuh pengajian. Habis sholat subuh pengajian, lalu kemudian panitia dari Kitamat
membawa pocer belanja. Pocer itu isinya plastik hitam, isinya gula sekilo, minyak sekilo, beras 5 kilo, gula, teh. Buat berapa harganya? Buat pajang banyak-banyak, pocer. Kalau bisa dibuat tanggal 1, tanggal 2. Jangan tanggal 31. Buat pocer. Habis sholat, bapak mau beli pocer berapa? Saya mau 3 bungkus. Ambil. Bapak berapa? Saya 5 bungkus. Kenapa banyak-banyak Pak Ustadz? Untuk rumah sebungkus saja. Yang 2 bungkus itu antarkan ke rumah anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Yang membeli bapak, yang mengantar ke rumah yatim itu ibu. Yang bapak ngantar. Nanti bapak ngantar rupanya emak anak yatim itu cantik pula. Bakelai. Siapa yang salah? Ustaz Somad. Saya juga kena. Udah banyak betul nyalahkan saya ini. Nah, jadi belanja, sholatnya Islami, puasanya Islami, zikirnya Islami, belanjanya Islami. Kira-kira salahkah saya mengajak saudara saya berbelanja ke warung muslim? Apa salahnya? Untuk membangkitkan ekonomi umat. Karena kalau umat ini miskin, susah, melarat, akidahnya dibeli dengan baju bekas, akidahnya dibeli dengan mie instan, akidahnya dibeli gara-gara apa? Miskin, susah, melarat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis. Kira-kira siapa yang menjual suaranya demi untuk DPR, DPRD, DPD, legislatif, presiden, wakil presiden, menjual suaranya hanya karena 100.000? Kira-kira orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Kalau di Duri ada caleg-caleg di Duri nyebar 100.000. Ini 100.000 pilih saya. Laku apa tak laku? Mana laku? Orang Duri kaya-kaya, duitnya banyak. Kalau 5 juta baru dia pilih. Takbir. Oleh sebab itu maka ini mesti kita bangkitkan semangat berbelanja ke warung muslim. Bagaimana jihadnya seorang istri terhadap suaminya Pak Ustaz? Jihad istri terhadap suami itu bukan diambilnya pisau. Jihad. Itu bukan jihad, jahat itu. 3 perempuan yang baik. Sifatnya 3, bukan perempuan itu 3. Sifatnya 3. Yang pertama, idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau pandang hatimu senang. Itulah dia Pak Ustaz. Asal ku tengok dia senang hatiku. Siapa dia? Bini kawanku. Ini tak betul. Ini tak betul. Makanya ibu bersoleklah untuk laki ibu. Jangan bersolek untuk laki orang. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang. Untuk laki dia macam hantu. Kalau sudah mau pergi undangan keluar rumah, dempul 3 inci. Pas pula masangnya mati lampu, kiri hijau, kanan biru. Balik ke rumah laki mengamuk, saya peninju kau tadi gitu. Padahal salah pakai makeup. Nah, oleh sebab itu ciri yang pertama, inna nazarta ilaiha sarratka, kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia patuh. Adinda, pakailah jilbab panjang. Alah, abang baru 2 kali 3 ngaji udah mau nyuruh-nyuruh aku. Dulu aku setan, abang iblis. Patuh aja. Adinda, janganlah keluar rumah pakai baju you can see. Kamu kan bisa sih menengok, kau bisa menengok ke teliak bini saya. Janganlah kau pakai ke rumah pakai. Itu kan kain rok belum selesai dijahit, kenapa kau ambil? Rok panjang, resleting belum berpasang. Itu dipakai, dikasih tahu suami, melawan. Iza amartaha atau anka. Yang ketiga, iza ghibta anha, kalau kau pergi jauh, dijaganya anak-anakmu dan harta bendamu. Itulah dia perempuan. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang diberikan perempuan yang soleha-soleha. Sebab selama ini yang sering saya dengar jihadnya seorang suami terhadap istri Pak Ustadz. Karena kebetulan yang ceramah laki-laki. Coba kalau yang diundang ceramah perempuan, pasti dia bercerita bagaimana jihad seorang perempuan. Perempuan yang berkata, enak jadi laki-laki ya. Laki-laki baca Quran, laki-laki itikaf di masjid, laki-laki ceramah.
Kami Pak Ustadz, perempuan yang hamil, meninggal, mati syahid. Hamil perempuan, melahirkan, meninggal, mati syahid. Makanya suaminya tak nangis waktu dia mati. Bapak kenapa tak nangis? Tak sedih saya Pak Ustadz, dia sudah mati syahid. Saya ganti dengan yang syahid berikutnya Pak Ustadz. Perempuan yang menjaga anak-anaknya, yang merawat keluarganya, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti jihadnya laki-laki fisabilillah. Oleh sebab itu maka dunia mata, dunia ini kenikmatan, wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak perempuan yang solehah-solehah. An-nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Tiang ini kokoh, gara-gara tiang yang kokoh inilah maka tenda ini menarik, maka pentas ini bisa berdiri tegak. Kenapa? Ada tiang yang kokoh. Negeri ini kokoh. Kenapa? Karena ada perempuan. Bapak Kapolres, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Lembaga Adat Melayu, alim ulama yang ada di atas ini, semua yang ada di atas ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang dilahirkan bencong. Laki-laki hebat, laki-laki perkasa, laki-laki jadi gubernur, laki-laki jadi presiden. Gubernur, presiden, bupati, wali kota, semuanya dilahirkan perempuan. Semua maknya perempuan. Kira-kira mana yang lebih hebat? Laki-laki apa perempuan? Tengok, mengaku mereka. Tapi perempuan-perempuan ini bisa mengandung karena ada laki-laki. Tidak Pak Ustadz, buktinya Maryam bisa mengandung tak ada laki-laki. Bagaimana cara mudah mengetuk hati teman untuk selalu pergi ke jalan Allah? Kalau ada masyarakat di sekitar masjid Babur Rahmah tidak ke masjid, yang salah itu jamaah Babur Rahmah atau masyarakat yang belum ke masjid? Memang kalau jam-jam segini udah mulai payah konsentrasi. Saya ulang sekali lagi. Jamaah masjid Babur Rahmah sering ke masjid. Ada 1, 2, 3 rumah yang tak ke masjid. Yang salah itu jamaah yang udah ke masjid atau yang belum ke masjid? Yang sudah ke masjid itu yang salah. Kenapa tak diajak yang belum ke masjid? Ajak dia. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid Babur Rahmah Pak Haji. Kau belum lahir, aku dah haji dah. Dan kau ajak aku. Besok pagi jangan taubat, ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid Babur Rahmah Pak Haji. Kau di Babur Rahmah 100.000 kali solat, aku baru sekali di Masjidil Haram. Aku setahun 2 kali umroh sama Ustaz Yahya. Jangan ajak-ajak, amalku dah penuh dah. Aku bolak balik ke Makkah Madinah. Pergi sana. Besok datang lagi, jangan berhenti, datang. Assalamualaikum Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Ini hari yang ketiga Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami campakkan ke laut. Apa? Mati. Jadi yang salah itu, Islam ini bukan cuman syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian umat yang terbaik. Kenapa kalian umat yang terbaik? Ta'muruna bil, mengajak buat baik. Kalau Ustadz Somad ngajak buat baiknya dengan ceramah. Kalau Bapak Kabak Kesra ngajak buat baiknya tidak lewat ceramah, lewat kekuasaan. Bapak Bupati, Bapak Camat, lewat kekuasaan. Bapak Polisi, Bapak Tentara, lewat kekuasaan yang dititipkan Allah di tangan mereka. Berbuat baiklah wahai bapak-bapak yang punya jabatan sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Takbir. Sudah aku sampaikan ya Allah. Nanti kalau di akhirat dipanggil, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Hai polisi, hai tentara, hai gubernur, hai bupati, hai camat, kenapa kalian tak buat baik? Kenapa tak ajak orang ke masjid? Kenapa kalian tidak amar ma'ruf? Tak ada dikasih tahu Ustaz Somad. Udah aku sampaikan ya Allah, mereka aja tak mau.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bukan lama. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Dari mana Ustaz dengar? Lagu mak saya Nasib. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyaknya sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Iza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda sesaat, wala yastaqdimun, semuanya akan mati. Bapak mati, ibu, nanti saya bilang mati, ibu itu singgung. Semua kita akan mati. Maka manfaatkanlah wahayataka qabla mautika, manfaatkan hidupmu sebelum kematian datang. Yang selama ini punya jabatan, pakai jabatanmu untuk ibadah. Yang selama ini punya kekuasaan, pakai kekuasaanmu untuk ibadah. Jangan sangka ibadah itu cuma baca yasin, ibadah cuma sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Ibadah itu sesuai dengan apa yang kau mampu, apa yang kau bisa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz sudah sampai di mana? Saya masih di Pekanbaru Pak. Nanti kalau sudah sampai perbatasan Sumatera Barat kasih tahu kami ya. Kenapa Pak? Kami dari kepolisian mau mengawal Ustaz. Nah, akhirnya jalan lancar karena mereka. Itulah ibadah. Ibadah dengan pekerjaan kita. Seluruh masjid-masjid yang mau mengurus surat tanah datang ke kantor saya gratis, kata Bapak Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang dulu. Hari ulang tahunnya dibuatnya di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Senapelan. Dicari jadwal pas ceramah saya. Malam ini ulang tahun Badan Pertanahan Nasional. Saya tidak mau buat acara karaoke nyanyi-nyanyi. Kami buat di masjid. Seluruh pengurus masjid Pekanbaru yang mau ngurus tanah, karena ternyata banyak tanah masjid bermasalah. Kenapa tak dituntut orang? Orang takut nuntutnya. Surat tanah itu bermasalah, tidak diurus di BPN. Karena tidak diurus di BPN, maka masjid tidak punya akta ikrar wakaf tanah. Pertama, urus BPN. Setelah punya surat dari Badan Pertanahan Nasional, urus akta ikrar wakaf di kantor KUA. Setelah diselesaikan, barulah bisa didaftarkan di dinas sosial sehingga masjid kita dapat bantu. Jangan rumah ibadah orang dapat bantuan baru kita marah. Kenapa rumah ibadah mereka dapat? Kenapa masjid kita tidak? Masjid ente tanahnya bermasalah, Mas Bro. Pak Haji, ya. Rupanya tanah yang Bapak wakafkan kemarin bermasalah Pak. Karena bermasalah, itulah maka aku wakafkan. Kok tak masalah, bagus ku jual. Apa kau taknya melintang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau beramal sesuai dengan apa yang bisa kau buat. Apa yang bisa kau buat? Buat. Itu Ustadz Somad mendarat di Surabaya. Sampai di Surabaya, langsung datang anak-anak muda menjemput kami. 4 orang. Ustaz Somad, silakan masuk. VVIP, very very important person. Masuk ke dalam tempat menteri, tempat gubernur, tempat pejabat-pejabat. Di situ kami. Ini kalian ini siapa? Kami Pak Ustadz GPS. Apa itu GPS? Gerakan Pemburu Sapaan. Anak-anak muda yang bekerja di airport, mengkhususkan waktu. Kalian dapat duit dari mana? Kami cari donatur-donatur untuk membayar. Kami menyerbu Habib-Habib, Ustadz-Ustadz, ulama-ulama. Lalu kami mudahkan urusannya. Kopernya kami mudahkan. Kami siapkan mobil menjemput. Dan pekerjaan kami tak terganggu. Ini ibadah. Mudahkan urusan KTP orang. Mudahkan urus akta orang. Mudahkan urus nikah orang. Dimudahkan pula urusan engkau di akhirat nanti insyaAllah. Amin. Ini orang banyak prinsipnya kalau tidak bisa dipersulit, kenapa dipermudah? La haula wala quwata illa billah. Maka banyak-banyak kita berselawat, mudah-mudahan dengan banyak berselawat dimudahkan Allah pula segala urusan kita dunia akhirat.
Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu lagu jadul Pak Ustadz. Yang lagu yang baru Maher Zain Pak Ustadz. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu pun untuk atuk-atuk Pak Ustadz. Yang baru lah untuk anak muda Pak Ustadz. Karena jujur Pak Ustadz, saya sering sedih kalau teman saya susah diajak pergi untuk ke jalan Allah. Kalau ada dalam hatimu rasa sedih karena kawanmu tak sholat, berarti ada iman dalam hatimu. Kalau kau sedih karena kawanmu tak pakai jilbab, berarti sedih dalam hatimu itu yang membawa engkau ke surga. Amin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jam 10.20, 10 menit lagi 90 menit saya ceramah. Jam 9 mulai, 10.30 habis. Pas 90 menit. 60 menit ceramah, 30 menit tanya jawab. Walaupun tidak dikasih jam, saya bisa ngukur 90 menit. Terasa dari beberapa kaki yang kesemutan. Oh, Ustaz ini nyindir minta kursi ini. Enggak. Saya tak minta kursi. Saya tak minta kursi. Kursi itu datang sama saya. Bukan macam orang yang nempel-nempel foto itu. Itu dia yang cari kursi. Saya tak belum minta kursi. Kursi itu datang sama saya. Saya tak mau. Kalau ada jamaah setiap tablik akbar hadir, ramai, penuh sesak, tapi saat sholat berjamaah tak datang. Gimana tuh Pak Ustadz? Dia baru melangkah 1 langkah. Maju jalan. Itulah cuman. Orang yang cuman rajin tablik akbar itu baru bergerak 1 langkah. Di mana-mana saya sampaikan, selesai tablik akbar, ikuti pengajian di Masjid Arafah, ikuti pengajian di pesantren Hubbul Watan, ikuti pengajian dengan ustadz, dengan habib, dengan kiai, dengan tuan guru alim ulama. Tablik akbar ini baru langkah pertama. Ibu-ibu yang selama ini belum ikut pengajian, setelah tablik akbar ikut wirid yasin, ikut kajian permata, ikut kajian wirid. Duri masih ada wirid yasin? Lanjutkan. Oh, ada seragam merah, ada hijau, ada kuning. Mantap, bagus. Lanjutkan. Jadi jangan sampai tablik akbar ramai tapi masjid kosong. Apa bukti tablik akbar malam ini berhasil? Bukan dari videonya yang viral, bukan dari orangnya yang ramai. Bukti tablik akbar malam ini berhasil, tengok solat subuh besok. Kalau bertambah jamaah solat subuh besok, berarti berhasil tablik akbar malam ini. Kalau tidak, saya tak mau dengar kabar dari Pak Haji Yuhelman. Tiba-tiba besok, gimana Pak Haji? Habis tablik akbar malam tadi, tetap pemain inti Pak Ustaz. Muazin, imam, makmum 3. Imam 1, makmum 3. Yang 1 Perti, 1 Muhammadiyah. Itu yang asik berkelahi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Datanglah Perti, Allahu Akbar kabiro. Yang di tengah preman belum hafal. Apa jago berkelahi? Ahlus sunnah wal jamaah
Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Hadisnya sahih. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Hadisnya sahih. Sama-sama ahlus sunnah. Preman yang tak baca iftitah ini pun salatnya sah. Jadi kalau langsung Fatihah sah. Fatihah saja sah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar sah. Cuman ibarat makan ya nasi putih sama kecap aja. Sementara kita kan mau lengkap. Ada iqomatnya, ada azannya, ada iqomatnya, ada qobliyahnya, ada iftitahnya, ada doanya. Fil alamina innaka hamidum majid. Sah. Tapi kalau kita mau lengkap semuanya, maka tambahlah Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah lengkap. Ini kadang kita rumah mau lengkap, harus ada tamannya, harus ada kolam renangnya, harus ada kamar mandinya, harus ada makanan juga mau lengkap, harus ada ini. Tapi ibadah, kok kenapa sholatnya cuma wajib aja? Sholat sunat kenapa enggak? Syukur aku sembahyang, kawanku tak sembahyang lagi. Ini cara pandangnya tak betul. Maka setelah tablik akbar, setelah pengajian, kita luruskan mindset, main otak, settingan otak kita mesti lurus. Mindset. Saya ingin setelah tablik akbar, ini hanya sekedar pintu. Habis tablik akbar, sholat berjamaah semakin ramai. Amin. Layan tahiyanna. Masjid jamaah Babur Rahmah, layan tahiyanna. Jamaah Babur Rahmah yang masih sholat di rumah, yang masih sholat di kamar, yang masih sholat di ruang tamu, layan tahiyannya. Berhenti, stop, jangan ulang, jangan ulang. Kalau tetap kalian sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Dibakar rumahnya siapa yang sholat di rumah itu. Kecuali perempuan sholat di rumah tak apa-apa. Bapak laki-laki apa perempuan? Eke sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Laki-laki yang sholat di rumah, itu berarti dia mengaku perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Gimana? Pegang-pegang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda kau laki-laki? Sholat di masjid. Melangkahkan kaki, menghayunkan tangan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Buat nanti lomba dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka halal bihalal, dalam rangka nuzul Quran, lomba azan dan lomba imam. Setuju? Juara 1 berangkat umroh gratis. Tabrik. Duitnya dari mana? Hai orang yang kaya-kaya, hai orang yang punya duit banyak, kasih ke pengurus masjid. Ini 1 tiket, nanti yang juara azan, 1 tiket yang juara imam. Kenapa? Regenerasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azannya. Ini sekarang azan Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Kok sampai apa enggak? Kadang orang mau ke masjid ini karena imam menarik luar biasa. Pergilah sholat ke Masjid Islamic Center Pasir Pengairan Rokan Hulu. Saya pernah sholat sama orang enggak ngaji, macam-macam preman. Selesai sholat apa kata dia? Masya Allah Ustaz, saya nikmat sholat di sini. Baru saya paham rupanya bacaan imam, suara imam itu berpengaruh. Gimana makmum mau nyaman? Lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu ada regenerasi anak-anak kita. Lomba jadi imam. Lomba jadi imam. Cuman nanti buat lomba imamnya itu klasifikasi. Ada imam kelas ekonomi tak berbunyi. Imam zuhur aja. Lomba imam zuhur. Untuk sekedar membangkitkan keberanian aja. Modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking groginya hilang sami Allah liman hamidah. Nanti udah agak-agak naik sedikit, baru imam VIP namanya imam salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru yang tingkat tingginya, imam sholat subuh Jumat, rakaat pertama pakai alif lam mim tan. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Am yaquluna iftara. Jangan sampai dia tak tahu bahwa subuh Jumat itu ada sujud tilawah. Pergi ke Makkah, balik dari masjid masuk hotel. Wah, baru inilah aku sholat subuh 3 rakaat. Gara-gara tak tahu sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Kau dari mana tadi? Sujud sajadah. Sujudnya tilawah, ayatnya sajadah. Ingat itu, ayat sajadah, sujud tilawah, ayat sajadah. Jangan balik dari sini. Apa tadi? Apa ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan sunnah-sunnah ini. Man ahya sunnati? Siapa yang menghidupkan sunnahku? Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW nanti? Yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang menghidupkan ahlus sunnah, menghidupkan sunnah dan tetap berjamaah. Ikan hiu ketika melihat ikan tongkol bergerombol tidak berani menerkam ikan tongkol. Kenapa? Karena disangkanya ikan paus. Tongkol macam paus. Tak berani dia menerkam. Begitu juga dengan segerombolan bison, maka serigala tak berani menerkam. Ramai bro. Ada yang berani mengganggu Abdul Somad malam ini? Siapa berani mengganggu? Polisi ada, tentara ada, Satpol PP ada, pemuda Pancasila ada, FPI ada. Siapa berani mengganggu? Coba kalau pas sendiri nanti. Makanya saya kalau pergi sendiri kemana-mana saya pakai topi, kacamata hitam. Tiba-tiba ada ngikuti di belakang. Saya tengok ada juga. Sampai di parkir ada. Saya kunci pintu, ketoknya. Saya sudah mulai takut. Ini pembunuh bayaran. Saya buka sedikit. Mau apa? Foto Pak Ustaz. Saya buka kaca. Foto. Udah. Apa lagi? Ustaz selfie kan? Buat video pendek Pak Ustaz. Banyak betul mintaan. Saya penasaran. Dari mana kau tahu saya? Padahal saya sudah pakai kacamata hitam. Dari cincin Ustaz katanya. Sampai cincin awak pun ditengoknya juga. Begitulah jamaah ini. Padahal Abdul Somad ini kalau dihitung Nabi, sahabat, wali-wali, imam mazhab, bawa jauh. Begitulah dia memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ujung jari diperhatikannya. Bagaimanalah agaknya kalau kita bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa kita di dunia ini, tapi insya Allah ada satu harapan lagi. Abu Bakar hidup dengan dia, Utsman dari menantunya, Ali saudaranya. Kita tak sempat berjumpa dengan dia, tak sempat jadi keluarganya, tak sempat jadi ahli baitnya. Tapi ada satu harapan lagi. Dengan banyak berselawat dan mengikut sunnahnya, kita akan bersama dengan dia dalam surga Jannatul Firdaus. Banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi selawat aja. Sekarang ini semuanya mau direkam. Heran saya nengok orang zaman sekarang. Dulu zaman atuk-atuk kita berfoto pun takut. Yang banyak-banyak foto nanti sampai mati. Sekarang semua direkam. Saya kalau ada ibu bapak ustadz, tolong ucapkan selamat untuk sekolah kami, buat videonya. Ya. Saya mengucapkan selamat kepada sekolah SMP IT. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berpegang kepada, masih masuk akal. Tapi kalau sudah ada orang, ustadz tolong doakan anak saya, tapi doanya direkam ya. Itu yang saya bingung, mana merekam doa? Dan jangan sholatnya pun direkamnya juga. Mau sholat, sebelum sholat pasang dulu kamera. Dulu orang sholat nengok tempat sujud, sekarang enggak, nengok kamera. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula off. Gawat itu. Cukuplah Allah saja yang merekam segala perbuatan kita. Inna alaikum lahafizin. Bersama kalian ada para malaikat penjaga, kiraman katibin,
ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu, Allah Maha tahu. Allah tak pernah tidur. Hai orang-orang yang zalim, hai orang-orang yang aniaya, hai orang-orang yang menzalimi orang lain, ingat, malaikat tidak pernah tidur, malaikat tidak pernah lupa, Allah tak pernah lalai. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pesan terakhir, maksudnya terakhir dalam ceramah ini, bukan saya mau mati, tapi kalaupun mati pun siap. Siap hidup berarti siap mati. Siap hidup, siap mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Siap muda, siap lisut. Itu resiko. Itu resiko. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, maka kami kurangkan kejadiannya. Dulu waktu pertama belajar berjalan, kaki ini bergoyang kalau lama-lama. Sekarang pun dah mulai bergoyang. Dulu kalau lama-lama menengok berkunang-kunang waktu kecil. Sekarang pun begitu juga. Bapak Ibu, saya ini lahir 1977, sekarang 2019, umur 42, mata sudah mulai. Ini saya tak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. Ini perlu saya jelaskan supaya kalau saya nengok gitu jangan ada yang GR. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mengapa malam ini Duri masih ramai pengajian? Bukan ada keyboard tunggal, bukan ada dangdut, bukan ada artis. Kenapa masih ramai pengajian? Karena kita dididik orang tua kita, sekolah kita dengan Ahlus Sunnah wal. Maka anak-anak kita masukkan ke pesantren, bantu guru-gurunya angkat SMP, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas. Itu harus masuk 5 pelajaran agama. Akidah, akhlak, Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setujukah Bapak Ibu 5 pelajaran ini masuk ke SMP? Gurunya dari mana? Gurunya alumni UIN Suska dan Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Watan. Yang mengangkatnya siapa? Bupati, wali kota, dan gubernur. Siapkah kita mendidik, memilih para bupati wali kota yang mengangkat alumni menjadi guru-guru agama untuk anak-anak kita? Mereka akan ditangkap KPK. Kenapa? Karena temuan bupati berani ngangkat guru, tangkap. Wali kota berani ngangkat guru, tangkap. Temuan. Karena APBD bukan untuk itu. Karena tidak ada payung hukumnya. Tapi kalau dibuatkan payung hukumnya, bupati wali kota akan berani. Payung hukum itu bernama Perda. Siapa yang buat perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Nampak? Dapat? Kapan kita akan memilih DPR? Hari Rabu 17 April. Jangan salah pilih. Yang sudah mengasih banyak ngasih duit, yang sudah temakan pancing, temakan duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Jangan tepuk tangan dulu. Ini masih koma. Ambil duitnya, serahkan ke kotak Masjid Babur Rahmah. Tak jadi tepuk tangan. Yakinkan bahwa dia menyalurkan aspirasi umat. Yakinkan bahwa dia akan menolong anak-anak kita. Yakinkan bahwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, sekali kau coblos gambarnya, sekali kau tusuk gambarnya dengan paku, berarti 5 tahun ke depan kau akan mempertanggungjawabkan untuk anak-anakmu, untuk masa depan bangsamu. Takbir. Allahu Akbar. Makanya nanti 17 April itu sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, zikir sampai jam 7. Habis itu sholat sunat isyraq, sarapan pagi bersama dalam kurung, bawa lontong sayur dari rumah masing-masing. Habis itu pengajian dari jam 7 ke jam 8. Jam 8 langsung mencoblos. Karena kalau pulang nanti udah datang setan ngasih amplop. Nah, kau pilih aku 500.000 ya, haram. 5 juta ya, haram. Kita bagi 2. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit haram akan ke haram juga tempatnya. Maka mesti kita jaga umat ini, kita jaga bangsa ini. Mari kita wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera. Jangan menebarkan kebencian dan hoax.
dan kita doakan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jangan lupa subscribe, like, and share.